Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan terkait materi teknologi pekerjaan duplicating. Sebelumnya, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Nurmiati, ada Alvina Mulyana, Zeta Gus Pratama, Buang Panji Gumilang. Baik, saya akan mempresentasikan mengenai definisi duplicating. Definisi duplicating yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata duplikasi berarti perangkapan, perulangan, keadaan rangkap. Yang kedua, Harmon Chaniago, duplikasi adalah pembuatan salinan yang diambil langsung dari sumber yang sama dengan master atau sama-sama original, hanya status penggunaan yang berbeda. Yang ketiga, Zain, mesin pengadaan merupakan suatu mesin yang digunakan untuk membuat, memperbanyak, atau menggandakan suatu dokumen dari master sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Mesin pengganda dokumen adalah mesin yang digunakan untuk membuat, memperbanyak, atau menggandakan suatu dokumen sesuai dengan jumlah kebutuhan. Alat duplikasi itu bermacam-macam jenisnya, dari perkembangan teknologi sehingga mempengaruhi cara penggunaan kualitas, kuantitas yang dapat dihasilkan, dan lain sebagainya. Alat duplikasi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, alat duplikasi manual adalah alat yang digunakan murni dan seluruhnya dioperasikan dengan tenaga manusia secara langsung dari proses awal hingga proses penduplikasian berakhir. Yang kedua, alat duplikasi semi mekanik adalah alat duplikasi yang sebagiannya penggunaannya menggunakan tenaga manusia dan sebagian lagi secara mekanik. Dimulai dari proses awal hingga akhir, beberapa proses perlu keterlibatan tenaga atau multi operasional. Yang ketiga, alat duplikasi otomatis adalah alat duplikasi yang sudah dijalankan sepenuhnya oleh mesin dari proses awal hingga proses akhir. Keterlibatan manusia hanya untuk menekan tombol pada alat duplikasi tersebut saja. Fungsi duplikasi, adapun fungsi dari duplikasi dokumen bagi kantor adalah yang pertama, pekerjaan administrasi kantor menjadi efektif dan efisien jika dilihat dari segi waktu, tenaga, dan biaya. Yang kedua, memudahkan pertukaran informasi antara divisi dalam kantor. Yang ketiga, menjaga keamanan dokumen asli dari resiko hilang ataupun rusak. Beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, suatu perusahaan harus mempertimbangkan jumlah salinan yang diperlukan oleh suatu kantor. Yang kedua, biaya pembelian, operasional, dan pemeliharaan mesin duplikasi. Yang ketiga, ketersediaan suku cadang ataupun jasa layanan servis terhadap mesin duplikasi. Yang keempat, kualitas hasil salinan dan kecepatan pengerjaan penyalinan. Jenis-jenis alat duplikasi, yang pertama fotokopi, yang terdiri dari mesin fotokopi. Pengertian fotokopi menurut Putra W, mesin fotokopi adalah suatu alat yang berguna untuk menyalin kembali suatu dokumen dengan penggunaan bantuan cahaya, panas, bahan kimia, atau muatan listrik statis. Fungsi fotokopi untuk menyalin kembali suatu dokumen asli yang akan diperbanyak dengan bantuan cahaya, panas, bahan kimia berupa tinta, dan muatan listrik statis yang menghasilkan salinan yang baru yang sama dengan masternya. Secara umum, mesin fotokopi memiliki 3 jenis berdasarkan ukurannya, yaitu yang pertama,
mesin fotokopi kecil atau sering disebut kata portable. Mesin ini memiliki ciri-ciri mudah dibawa kemana saja, kecepatannya menyalin 5-10 lembar per menit dengan ukuran kertas A4. Yang kedua, mesin fotokopi sedang atau sering disebut dengan kata mesin fotokopi standar. Berat dari mesin fotokopi standar kurang lebih sebesar 70 kg dengan kecepatan menyalin 5-10 lembar per menit dengan ukuran kertas A3 dan B4. Mesin fotokopi sedang, berat mesin di atas 70 kg dengan kecepatan menyalin minimal 3 lembar per menit. Mesin tipe sedang ini dapat memperbesar dan memperkecil hasil cetakan, dapat menggandakan pada kertas berwarna, serta dilengkapi dengan alat sortir papan dokumen otomatis. Kelebihan mesin fotokopi, hasil salinan sesuai dokumen aslinya. Yang kedua, salinan dapat diperbesar ataupun diperkecil dari dokumen aslinya. Yang ketiga, dapat menghasilkan salinan yang berwarna, tidak hanya warna hitam dan putih, kecepatannya sampai dengan 75 lembar per menit. Yang keempat, dapat dipakai dalam jangka waktu yang panjang. Kekurangan mesin fotokopi adalah biaya yang relatif mahal jika menggandakan dokumen di atas 100 eksemplar dan salinan tidak dapat disenting ulang. Yang kedua, risograf. Berikut salah satu mesin risograf. Pengertian risograf. Risograf adalah alat pengganda digital dengan kecepatan tinggi yang diproduksi oleh Kagakuriso Corporation dan dirancang khususnya untuk pencetakan volume tinggi. Mesin risograf sering disebut dengan risoprinter peniru karena penggunaan umum mereka sebagai jaringan printer serta berdiri sendiri sebagai duplikator. Fungsi risograf yang pertama, untuk membuat salinan untuk jumlah yang besar dengan menggunakan master copy. Alat ini dapat memperbesar dan memperkecil serta dapat berubah warna sesuai dengan keinginan kita. Yang kedua, hasil dari mesin pengganda ini dapat berbeda warna dari dokumen aslinya dan juga kecepatan mesin ini mencapai 130 lembar per menit. Yang ketiga, hanya saja biaya mesin ini relatif mahal jika di bawah 100 eksemplar. Yang ketiga, offset. Berikut salah satu mesin offset. Mesin pengganda offset berasal dari kata set off atau beralih, di mana lapisan tinta yang ada di pelat cetak ini tidak langsung dialihkan ke permukaan bahan cetak, tetapi diberikan dulu kepada sebuah handuk sebagai perantaranya. Offset adalah mesin cetak pengganda dokumen yang menggunakan master yang disebut plat dengan proses pemindahan huruf ke handuk. Karena proses peralihan tadi, maka dalam mesin cetak offset setidaknya terdapat 3 buah silinder utama, yaitu silinder plat, silinder blanket, dan silinder impression. Dilihat dari kemampuan dan bentuknya, mesin offset dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama offset kecil. Mesin ini bentuknya kecil dengan kemampuan mencetak maksimal pada kertas ukuran A3 dengan ukuran 297 kali 420 mm karena bentuknya kecil. Mesin ini sering disebut dengan mini offset atau desktop mini offset. Yang kedua, offset sedang. Mesin ini bentuknya lebih besar dan mampu mencetak kertas ukuran double folio. Mesin offset bentuknya agak besar dan mesin ini diletakkan di lantai dan diberi alas meja atau desktop seperti mini offset. Yang ketiga, offset besar. Mesin ini ukurannya cukup besar dan mampu mencetak pada kertas ukuran A1 841 kali 594 mm dan A0 1180
kali 841 mm. Mesin ini umumnya terdapat di perusahaan percetakan yang cukup besar atau pada percetakan banner dan surat kabar. Kelebihan mesin cetak offset yang pertama, satu, hasil cetakan jumlah lebih tahan lama dan tidak cepat pudar warnanya daripada penggunaan mesin digital printing. Yang kedua, menggunakan mesin offset, kita dapat mencetak di kertas yang tipis sekalipun seperti buku, nota, HVS, dan jenis kertas tipis lainnya. Yang ketiga, mencetak dengan jumlah yang banyak. Yang keempat, harga cetak akan lebih murah dibandingkan dengan menggunakan mesin digital printing yang relatif mahal apabila mencetak dalam jumlah banyak. Yang keempat, duplikator typeset. Tampilannya terdiri dari, bisa dilihat di sini di layar. Pengertian duplikator typeset. Duplikator typeset adalah mesin pengganda berukuran kecil yang menggunakan jenis letterpress. Proses pengetikan setting berjalan lambat dengan keterampilan tertentu, tetapi menghasilkan cetakan yang berkualitas tinggi. Typesetting memberikan hasil yang berkualitas tinggi dan memiliki berbagai macam pilihan huruf. Typesetter bedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, photomechanical photo typesetter, yang kedua, digital photo typesetter, yang ketiga, laser digital photo typesetter, yang keempat, laser digital typesetter. Yang kelima, printer. Berikut salah satu mesin printer. Pengertian printer. Printer adalah alat yang paling praktis dan sering digunakan pada umumnya. Setiap perusahaan atau di meja kerja karyawan tersedia mesin duplikasi ini. Alat ini dapat beroperasi apabila dihubungkan dengan komputer. Alat pencetak atau printer menghasilkan cetakan yang lebih berkualitas dan terang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Hasil cetakannya tersebut dapat berupa teks atau gambar grafik. Yang keenam, scanner. Berikut salah satu alat scanner. Alat elektronik yang fungsinya mirip dengan mesin fotokopi adalah scanner. Hasil dari mesin scanner hanya dapat dilihat pada layar monitor komputer terlebih dahulu, kemudian baru dapat dirubah dan dimodifikasi sehingga tampilan dan hasilnya menjadi bagus. Setelah itu, gambar harus disimpan sebagai file teks, dokumen, dan gambar. Scan memudahkan penduplikasian apabila dokumen yang dibutuhkan itu dalam bentuk foto atau dalam bentuk file. Demikian presentasi dari kami mengenai materi teknologi pekerjaan duplikasi. Bila mana ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan, kami siap menanggapinya, dan bila mana ada teman-teman yang ingin beri saran, kami siap menerimanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.